Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya tanda-tanda daripada orang yang bertakwa bila melakukan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak semuanya gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat? Bener? Tapi ngantuk ya? Gak apa-apa, yang penting sehat ya Bu. Mudah-mudahan ini dari semua daerah di Indonesia kumpul di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngaji, ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kita absen dulu, jangan lupa senyuman yang paling manis, yang paling cantik untuk pemirsa dan keluarga di rumah ya. Coba kita tes dulu senyumnya. Ya, cakep deh. Yang pertama dari Majelis Ta'lim Nurul Fatimah Pamadukan Seberang Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Ta'lim Sabilul Najah Samong Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Muslimat Prolanis Karanglewas Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al Hidayah Tanggamus Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim Al-Ittihad Arya Mulia Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh berdiri sebelah kiri saya, silakan berdiri Pak. Boleh berdiri, ucapkan salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, berikutnya saya akan menginfokan nomor untuk dihubungi bagi calon narasumber Siraman Kolbu ya. Silakan siapkan pulpen dan kertasnya atau smartphone-nya. Di nomor WhatsApp 0816 1745 3977. Sekali lagi untuk calon narasumber silakan mendaftar ke nomor WhatsApp 0816 1745 3977. Ya, dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan sistem Siraman Kolbu MNC TV yang suka memungut biaya, karena di Siraman Kolbu ini pendaftarannya sama sekali gratis, tidak dipungut biaya. Begitu ya Bu ya? Mbak Kunti ngidam soto babat. Belum makan udah diembat. Sebelum kita nanti terlambat, marilah segera kita bertobat. Tema kita pagi hari di Siraman Kolbu adalah bertobatlah selagi sempat. Aduh, ini temanya subhanallah. Saya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita tema yang umum, bertobatlah selagi sempat. Jadi banyak orang sudah tahu, kita juga udah banyak yang tahu, senantiasa disuruh bertobat itu sudah hampir setiap hari kita dengarkan ya Bu. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu enggak menjalani dengan baik, tidak menjalankan dengan baik ya maksud saya. Saya yakin Ibu habis sholat, berdoa, istighfar pastilah ya. Ada beberapa dari saudara-saudara kita istighfar itu hampir setiap saat, itu alhamdulillah itu lebih bagus. Tapi yang namanya taubat itu tahu. Taubat itu tahu kesalahannya di mana. Tahu. Kalau istighfar memang memperbanyak, kita itu mohon ampunan. Tapi yang namanya taubat itu tahu. Sering mencuri, taubat, tahu bahwa dia sering mencuri, nah itu mohon ampun. Ya Allah, jika dulu dari sekian tahun sampai tahun sekarang saya sering mencuri, jika itu dosa besar, ampuni dosa saya. Tobat itu nggak bisa sekali.
Kalau kita melakukan kesalahan berkali-kali, tobat itu juga berkali-kali. Jelas. Jadi kalau istilahnya itu ada timbangan 1 kilo, ya berasnya ya harus 1 kilo. Kurang lebih seperti itulah hitungan ringannya kita bisa berpikir. Kalau kita melakukan kesalahan 100 atau 1000 kali, tobatnya yang paling tidak 1000 kali. Jadi banyak sekali dari saudara kita menganggap kalau udah tobat itu selesai. Enggak seperti itu. Jadi harus berpikir kita lebih bijak. Contoh namanya. Tobat kalau kita hobi marah. Ibu-ibu sering marah enggak? Oke. Seminggu berapa kali udah kira-kira hafal ya? Emang pernah tobat? Ya Allah, jika selama ini aku sering marah sama suami, sama saudara saya, ampuni saya. Emang pernah begitu? Pernah. Berapa kali? Kalau inget ya. Nah, padahal marah itu kan hampir setiap hari kita lakukan. Itu tobatnya itu lupa loh. Walaupun kita istighfar. Istighfar itu nanti akan dibagi. Jadi istilahnya perjalanan permohonan ampunan kepada Allah itu akan dibagi. Padahal oleh Allah Ta'ala itu sudah dijelaskan. Wasyari'u ila maghfirati mirabikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau Allah menceritakan bersegera berarti Allah itu mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, itu langsung tobat, mohon ampun. Kesalahan, suuzon kepada suami, gak pulang-pulang. Suuzon karena uang suami kok kurang. Biasanya kan begitu ya. Kemudian marah pada suami, kemudian macam-macam. Kemudian gibah. Itu kan setiap hari kadang-kadang sering kita lakukan. Tapi tobatnya nggak ketemu. Nah inilah kalau boleh saya ceritakan, kita itu termasuk dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala, tapi kita tidak menjalankan. Jadi kita itu harusnya setiap hari tobat, oh iya hari ini bagaimana, hari ini bagaimana. Paling tidak cobalah mohon ampunan kalau kita mau rebahan tidur. Ya Allah, jika selama ini aku dari mulai bangun tidur, buka mata, saya melakukan banyak kesalahan dan dosa. Ya Allah, sampai aku rebahkan tubuhku ini, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Marah pada suami, marah pada anak, marah pada ini, marah pada istri. Silahkan. Itu akan menjadi lebih baik. Jadi kita bisa evaluasi. Nah, disinilah yang namanya tobat itu kadang-kadang belum benar kita lakukan. Kita udah tahu, kita disuruh tobat. Betul ya? Hampir setiap saat. Tetapi kita menjalankannya susah. Benar nggak? Iya. Nah, ayo kita lakukan. Evaluasi saat ini itu sangat baik. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini diceritakan dalam hal yang lebih khusus. Bahwasanya kita disuruh taubat oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita seorang yang beriman. Berarti di sini Allah sudah mengetahui. Kita yang beriman pun masih banyak dosa. Jadi kita harus pahami. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi diri kita, evaluasi. Karena semua kesalahan dan dosa itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Pasti. Jadi ayo kita evaluasi untuk diri kita. Nggak perlu kita menyalahkan orang lain dengan menunjuk-nunjuk orang lain. Kita sendiri masih banyak salah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita itu memahami kekurangan kesalahan diri kita. Insya Allah kita bisa menjalankan taubatan nasuha pada Allah Ta'ala. Amin. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi pahala dan amal soleh nanti di akhirat kelak. Amin. 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 Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita semua untuk memperbanyak tobat. Bertobatlah sebelum terlambat, sebelum ajal mendekat. Ya. Selanjutnya di Siraman Kolbu saya akan menghadirkan bintang tamu. Ini pelawak legendaris Indonesia. Pelawak ya, pemain sinetron komedi ya. Kira-kira siapa? Jangan kemana-mana, salah satu ini tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Lihat ibu-ibu jadi pengen pantun lagi nih kita ya. Jalan-jalan ke Gang Keramat. Nggak sengaja beli buah. Karena ibu-ibu di sini pada semangat. Saya mau kasih hadiah. Hadiahnya apa? Kita panggilkan bintang tamu kita, Om Jimmy Gideon. Assalamualaikum Om Jimmy. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Om. Iya. Tadi
Bobby bilang Jimmy pelawak. Heeh. Itu dulu ibu-ibu. Kalau sekarang Sekarang foto model. masih tetap pelawak juga. Aduh. Silakan Om, duduk Om. Ya, ya. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan. Ya. Waduh, ini Om Jimmy ini menemani dulu masa-masa kecil saya dengan sinetron-sinetron komedinya yang sangat luar biasa. Sampai sekarang masih inget Om. Ya. Kalau lihat Om Jimmy, wah inget kembali ke masa-masa itu. Iya. Masya Allah ya. Dulu masa lalu, sekarang udah Masya Allah. Masya Allah. Kedepannya Insya Allah. Insya Allah. Aduh, luar biasa. Om Jimmy sekarang keluarga gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat semua, Alhamdulillah. Udah punya anak 5, cucu 5. Ah, jadi 10 semua. 10. Coba dicari 2 lagi cucunya biar selosin gitu. Ya. Ini Om Jimmy, kita mau tanya nih, Hmm. dulu kan sempat viral banget nih cerita Om Jimmy itu pernah kecelakaan di tahun 2007 ya. Ya benar. Sampai sempat koma juga. Ya. Itu kecelakaannya Waktu Jimmy mau siaran radio, pagi-pagi jam 5 Jimmy tabrakan itu berangkat, tabrak busway. Ya, jadi Jimmy belok kanan sebetulnya boleh. Cuman busway-nya terus aja kan, kalau dari Roxy Utara kan boleh belok kanan. Kena Jimmy, hajar itu Jimmy pingsan 5 hari. Itu 2007. 2006 Jimmy udah bertaubat tadi Pak Ustadz, judulnya ya kan. Taubat. sebelum terlambat. Sebelum ya. terlambat. 2006 Jimmy udah taubat di RASI itu ya. RASI itu kepanjangannya Masyarakat Spiritual Indonesia. Jimmy dulu nakal Pak Ustadz. Udah taubat, ampun ya Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Terus Om Jimmy juga katanya ini waktu keadaan koma itu, ketika kecelakaan itu terus koma kan 5 hari ya. Kemudian katanya di mimpi itu sempat bertemu dengan sosok. Jimmy, dokter udah bilang sama istri Jimmy, kalaupun sehat, kembali sehat, itu udah lupa ingatan. Jadi kecil sekali kemungkinan untuk hidup. Ya Allah. Jadi Jimmy dipikir kata dokter dari vonis misalnya 10% hidup udah. Tut gitu. Akhirnya Jimmy tuh lihat Jimmy lagi jalan di awan, di sebelah Jimmy itu ada yang jalan juga. Heran Jimmy tanya, kamu siapa kok ngikutin saya aja? Sosoknya hitam gitu ya? Iya, belum, nggak hitam. Ya, hitam. Masih biasa Jimmy aja. nanya. Terus dia bilang, saya kamu. Kok kamu gelap? Jimmy bilang gitu. Kamu yang bikin gelap. Tuh, dia baru Jimmy sadar. Ya mungkin kenakalan-kenakalan Jimmy yang membuat Jimmy gelap. Ya, Jimmy lakonin semuanya yang dilarang Tuhan, Jimmy lakonin. Ini dulu. Minum, judi. Begini apalah udah pernah. Narkoba juga. Udah, maka judulnya sekarang pas nih, taubat. Pas banget. Iya. Setiap orang pernah punya masa lalu, setiap orang pernah punya kehidupan yang gelap. Tinggal bagaimana kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kedepannya hidup penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Om Jimmy, nanti juga kita bakal ngomongin masalah keluhan fisik yang sekarang sedang dialami oleh Om Jimmy. Ya kan ada keluhan fisik juga. Ya. Tapi sebelumnya sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Zaki Muhammad. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat Bang Bobi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Makin ganteng aja. Sama Ustaz. Bang Jimmy, sehat ya? Alhamdulillah. Pecinya kotak-kotak. Iya, nggak bilang ganteng, kamu kiai aja Bu. Foto gua. Silakan dulu Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah. Ya, siap. Tema kita hari ini bertobatlah selagi sempat. Cakep. Ini kayaknya semuanya mendukung temanya, kemudian bintang tamunya. Nah sekarang tinggal tausiah dilengkapi oleh Pak Ustadz Zaki. Siap, sekarang ya? Atau besok? Kemarin kalau Kemarin. Silakan Pak Ustadz. Boleh pinjam pukulan beduk? Oh boleh. Beduk. Oke, mohon maaf ya. Boleh Ustaz. Oh enggak ini. Oke. Ya Ustadz. Pukulan beduk. Ibu. Udah siap? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Suaminya tampan, rajin ibadah. Amin. Istrinya cantik kayak Siti Aisyah. Amin. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yang amin ahli surga. Amin. Yang nggak amin disundul bajai. Alhamdulillah. Sundul bajai alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al Ustadz Danu dan juga MC kita Bang Bobi Maulana. Kita doakan mudah-mudahan keduanya selalu dalam keadaan sehat wal. Begitu juga seluruh jamaah Siraman Kolbu di mana saja Anda berada yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Bu. 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 Ya. Bu. Ibu, salah satu akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala manusia ingin selalu beribadah dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Bu, jawab jujur. Suara saya cakep apa enggak? Beneran? Cita-cita tak pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya tanda-tanda daripada orang yang bertakwa bila melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, maka dirinya langsung mengingat kepada Allah Subhanahu. Sebagai seorang pemimpin banyak dosa sama rakyat, minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada rakyat. Sebagai seorang istri banyak salah kepada suami, ngomong sama lakinya baik-baik, Bang. Mohon maaf ya Bang. Selama ini Neng belum bisa sabar mendampingi Abang. Jujur itu duit di dompet setiap hari habis Neng kures. Kata suaminya, ya udah mah Neng, Papa maafin. Tapi dengan syarat ikut Abang yuk kemana? Ke pasar loak. Ngapain Pak? Tuker tambah. Begitu juga kita sebagai seorang suami mungkin khilaf dalam memberikan nafkah kepada istri kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Maulana ya Maulana ya Samitu ana Maulana ya Maulana ya Samitu ana. Bu, orang yang cerdas dalam kehidupan dunia adalah orang yang selalu mengisi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berzikir, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan walaupun singkat ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua ya Bu ya. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada waktu itu dosanya langsung tumpah. Dengan tumpahnya itulah Om Jimmy ketabrak bis. Iya benar. Itu. Makanya langsung musibah dan ujian itu langsung dijatuhkan pada saat tersebut. Makanya